Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sobat Perdana, bertemu lagi di podcast RFPJ dalam program Ngobrol Santai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Wijaya dari kelas 10 AKL 1. Kali ini saya akan menjadi host di episode kali ini. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat istimewa dan sangat luar biasa ilmunya. Nah, beliau ini memiliki riwayat pendidikannya yang sangat hebat. S1-nya jurusan Studi Agama Fakultas Hasbuddin Ladin pada Palembang, dan S2 jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Ladin pada Palembang. Nah, beliau ini profesinya dosen Ladin pada Palembang. Masya Allah sekali ya sahabat itu, sangat besar ilmu beliau ini. Nah, semoga teman-teman yang nonton sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, narasumbernya merupakan orang yang akan membahas ilmu ini lebih dalam lagi. Boleh Pak perkenalkan dari dengan sama kayak Bapak Tony Jaya dari Fokus Selatan dan Oranau. Mungkin yang pernah dengan Oranau tahu pasti sudah tahu terbesar kedua di Sumatera. Promosi kita di Bapak dari Bogor ya, kemudian S1 Bapak dari Usuluddin Studi Agama dan Standar Agama Usuluddin, kemudian lanjut lagi S2. Kalau dulu itu semuanya masih di Pasca Sarjana, kemudian sekarang ini sudah pindah ke Fakultas Adab dan Humaniora. Kebetulan sama seperti Pak Tony Wijaya juga ya. Bapak, selama Bapak S2 itu ada masalah selama studi Pak? Namanya setiap kita studi studi ada saja namanya permasalahan. Cuman bagaimana kita menyikapi masalah itu. Mungkin kalau kita di S2 itu kan namanya tesis ya, dan kita di S1 skripsi. Kalau kita menyusun tesis kan mungkin ada kendala dari punya lah, kemudian dari kita bimbingan sama dosen bermaksudkan. Tapi bagaimana kita bisa memanage itu sendiri, masalah itu bisa kita minimalisir ya, kita bisa memanage itu dengan baik. Masya Allah sekali ya sahabat-sahabat dulu. Beliau ini sangat dalam ilmunya sampai S2, Masya Allah. Nah, boleh Pak kita lanjut ke yang pertama. Nah Pak, kalau ini kan Pak datang ke Indonesia Pak, kita mungkin langsung masuk ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini teori masuknya sampai Indonesia siapa Pak? Oke, jadi sebelum kita Islam masuk ke Nusantara, itu masuk Nusantara, itu masyarakat pribumi, khususnya pada saat itu belum tahu mengenal Islam. Jadi mereka baru mengenal namanya aliran kepercayaan. Aliran percaya kepada dua tadi, yaitu aliran percaya animisme dan aliran binarisme. Aliran animisme apa? Aliran animisme adalah aliran yang mempercayai bahwa setiap benda itu punya roh. Dan setiap benda itu roh ada penunggunya. Kalau tidak diberi, kalau kita lihat konsep, ini ada penunggunya nih. Kita mau nyembah pohon ini, dan kita dikasih apapun, nah kita itu paham tentang animisme. Dan kedua adalah paham binarisme. Paham binarisme apa? Paham yang mengakui bahwa setiap benda itu mempunyai kekuatan. Misalkan tadi ada batu cincin lah, kita pakai batu cincin ini aku lebih gagah, lebih berwibawa, lebih kuat, lebih strong lah gitu ya. Tapi kalau aku tidak pakai batu cincin ini aku nyusunya gitu. Jadi dia menganggap bahwasanya ketika suatu benda itu mempunyai kekuatan, jadi benda itu dia harus dipakai gitu. Walau contohnya di abad ke-11 sampai ke abad ke-12 itu ada makam bagi Imam sendiri yang bertuliskan corak, sehingga banyak kalangan ilmuwan sejarah menganggap bahwa Islam itu masuk dari Jazirah Arab itu dengan ini buktinya. Di sini adalah makam di situ menggunakan makam yang bercorak. Kemudian juga ada kita masak makam Gresik itu juga dan juga ada masjid-masjid. Ada kan yang teori mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara itu dari Cina. Kita lihat kan ada masjid-masjid itu yang bercorakan Cina ya, misalkan seperti Masjid Cengho, ya kan, masjid-masjid lain yang bercorakan dengan namanya Astar, seperti Cina itu. Itu salah satu bukti. Salah satu benar bahwa Islam pernah datang
dari daerah Cina, dari daerah Jazirah Arab, Mekah dan sebagainya. Itu Bukti-buktinya ada banyak kawan-kawan. Jadi masjid, tadi ada kuburannya, makam-makam, atau bisa kita biasanya sebut kuburan. ya, Masya Allah sekali ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan pasti ada tokoh yang agak. Nah, kalau boleh tahu tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia ini ada siapa aja, Pak? kita contoh misalkan di Palembang ya, ada Syekh Abdul Samad Al-Kalulani, itu salah satu tokoh sekaligus sufi atau tasawuf yang menyebarkan agama Islam di kota Palembang ini. Itu sangat berperan penting. Jika ada lagi di namanya Imarogan, nah di daerah Kertabati itu kan makamnya, itu ada salah satu tokoh yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam terkhusus di wilayah Sumatera Selatan. Itu buktinya bahwa pernah ada penyebaran Islam di sini sendiri. Dan masih banyak lain sebenarnya tokoh-tokoh yang lain yang menyebarkan agama Islam. Hamzah Mansuri, ya, Al Zakiri, banyak sekali tokoh-tokoh yang melakukan penyebaran agama Islam. Bahkan dari situlah muncullah namanya ormas-ormas yang ada di Indonesia. Ada ormas apa aja gitu. Yang Muhammadiyah, NU itu adalah dari bagaimana pemikiran-pemikiran untuk memajukan Islam itu sendiri. Kalau Muhammadiyah itu berdiri di sekitar tahun 1912, yaitu di kota Yogyakarta oleh Kiai Ahmad Dahlan. Itu yang ditekankan adalah masalah pendidikan itu tadi. Itulah masalah pendidikan. Dan sekarang ini sampai di mana ada Muhammadiyah. Pendidikan, kesehatan itu bagaimana bukti bahwasanya pengen Islam itu maju dari berbagai aspek kita di manusia. Kemudian di tahun 1926 muncullah organisasi NU atau Nahdlatul Ulama yang dipopulari salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, NU ini lebih banyak ke ponpes ya, pesantren. Bisa dibilang Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling banyak pondok pesantren. Jadi bagaimana Indonesia pengen sekali penyebaran Islam itu sangat merata. Jadi pondok pesantren itu bukan di Sumatera, tapi di daerah-daerah pulau-pulau lain banyak sekali itu namanya pondok pesantren. Gunanya apa? Itu menyebarkan, mengajarkan agama Islam itu secara rahmatan namanya. Gitu aja. Nah, Pak, kalau zaman gitu kan, zaman sekarang kan, Pak, menyebarkan agama Islam kan bisa lewat media sosial. Nah, Ya, ada jadi zaman kalau zaman itu gimana Pak dakwahnya, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau dakwah zaman dulu kan dia bisa dikatakan sinkretisme, atau dia itu melalui istilah budaya. Kalau kesenian, misalkan pada zaman dahulu kan masyarakat pribumi itu hobi dengan namanya tayangan-tayangan wayang gitu kan, kesenian. Nah, tapi hal itu diisi dengan nilai-nilai Islami tadi. Kalau zaman sekarang kan bisa kan dengan medsos mungkin dengan bisa apa namanya perbuatan bersalahkan ketika kita hobi dalam kerajaan itu apa? Masya Allah sekali ya sahabat itu, kalau kerajaan Islam ini sudah mulai nggak terlalu berkembang, tapi kalau itu ya memang sangat berpengaruh bagi Islam. Terutama lagi misalnya rajanya itu orang Islam, maka yang lain juga pasti rata-rata semua pasti agama Islam juga. Nah, Pak, kalau kita lanjutkan saja, Pak. Silakan. Buat Bapak nih, dari sejarah ini masih relevan nggak, Pak, zaman sekarang? Bisa relevan. Beberapa tokoh sejarah mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia ini terbagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan Islam di Indonesia itu ada Islam abangan, kemudian Islam priai, dan Islam santri. Apa itu Islam abangan? Islam abangan kalau kata Palembang Islam KTP. Islam KTP tapi tidak menjalankan syariatnya syariat. Dan kedua ada namanya Islam priai. Apa itu Islam priai? Islam priai ini yang masih mencampurkan. Namanya kita sholat tapi tetap masih minuman keras, masih tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi masih mencampur adukan. Dan yang ketiga adalah Islam santri yang benar-benar lurus dalam ajaran agama Islam, benar-benar menjalankan agama Islam itu secara ramah, secara kapal. Jadi itu sebenarnya sampai sekarang masih ada itu, yang abangan ada, yang priai ada, yang santri ada, yang Islam ini banyak. Misalkan ketika sholat ada di bulan suci Ramadan, 40
barang baik ya. Tapi di KTP-nya Islam, tapi tidak menjalankan Islam secara syariat. Nah, itu dijalankan dengan Islam. Ini sangat-sangat real. Tinggal kita bagaimana kita bisa memaknai Islam itu sendiri. Karena Islam rahmat bagi rahmat bagi seluruh manusia. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW kita dari Mekah ke Madinah, dia di situ membuat Nabi di agama Madinah, dia tetap menghargai agama-agama lain, tidak ditindas agama lain, tapi tetap dihargai, tetap diberi kebebasan mereka untuk beribadah. Begitu juga di Indonesia ini. Ada berapa agama Indonesia? Agama apa aja? Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, kita sudah Pak. Jadi kita namanya pluralisme agama. Jadi bermacam-macam agama, tapi tetap kita untuk menjunjung agama-agama yang lain. Plural. Jika dengan etika Pak ya, berbeda-beda tapi tak setuju Pak. Ya. Apa? Kita langsung ke penghujung acara Pak. Pertanyaan terakhir. Jadi, Apa harapan Bapak mengenai perkembangan Islam di Indonesia untuk kedepannya Pak? oke. Perkembangan Islam tidak menjadi itibar bagi kalangan muda. Berapa besar kan pengorbanan ketika kalangan ulama, kalangan kiai pada waktu itu untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dari yang awalnya mereka tidak mengenal sama sekali, dari mereka yang hanya mengenal paham animisme, dinamisme, kemudian ada masuk Hindu Buddha, kemudian ada sistem kasta. Di situ banyak sekali pengorbanan yang mereka lakukan untuk menyebarkan agama Islam. Tapi mereka tidak langsung menghancurkan atau menghilangkan. Itulah mereka mengikuti dulu ajaran itu, tapi baru mengisi dengan nilai-nilai Islam. Sekarang misalkan ada sedekah ruang, itu seperti yang diteliti oleh bapak kalian Bapak Rijal. Sedekah ruang itu kan awalnya adalah tradisi yang dilakukan oleh agama Hindu Buddha pada waktu itu. Mereka tuh ketika itu misalkan ya, ketika ada habis dari panen gitu kan, panen itu ada sedekah ruang gitu kan. Kemudian yang ajar itu tidak dimakan barang-barang, tapi bisa ditaruh gitu. Itu kalau dalam Islam kan suatu mubazir. Itu tidak dihilangkan, tetap dilakukan itu, tapi dengan cara hal yang lain. Dengan makan bersama-sama, kemudian ada doa bersama, ada zikiran, ada yasin, itu diisi dengan nilai-nilai Islam. Tapi tidak menghilangkan tradisi budaya yang ada pada saat itu. Nah, banyak sekali sebenarnya budaya-budaya yang ada pada saat itu masih tetap dilestarikan di Indonesia ini sendiri. Gitu. Baiklah teman-temanku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tentang cangkupan tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal hidayah. Palembang bagus sama. Kalau itu SMB, Sultan Mahmud Badarudin. Jadi sangat berperan juga, dalam membentuk nilai Islam. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah, jangan pernah untuk melupakan sejarah dari mana dan kita berasal sendiri. Jadi untuk Gen Z tetap untuk mempelajari sejarah-sejarah, terutama sejarah bagaimana proses Islam masuk Indonesia agar menjadi iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa besar perjuangan kaum ulama, wali dan sebagainya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Terima kasih. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman sudah menonton kami di episode kali ini tentang sejarah Islam dan penyebarannya di Indonesia. Itulah semua rangkuman cerita dan teori-teori bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Makalah walakang zulmakalah, lihat apa yang disampaikan dan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.